Manggung di acara sekolah. Terus tiba-tiba pas lagi nyanyi gini, biasalah ada anak tongkrongan yang so asik. Udah, Sule. Terus ngerambat ke yang lain-lain lah, teriak gitu. Suruh panggil naik ke atas saya, udah. Itu lu sini, naik ke panggung, biar tahu rasanya nyanyi gimana. Aku bilang gitu. Naik dia? Kabur. Ya so asik, orang so asik gimana sih emang gak berani digituin. Tapi itu sekolahnya Malini tuh? Bukan, terus Malini. Orang lu di Bali. Bukan di Bali. Ini sedang menceritakan saya. Lagi menceritakan ini. Sebenarnya dia ketemu Malini gak sih? Ketemu 2020. Ini flashback dulu cerita saya kenapa bisa sampai nyanyi gitu. Sampai bicara sama orang goblok. Otodidak berarti. Otodidak. Kiki belajar itu otodidak. Otomotif alhamdulillah. SD, SMP gitu ketika nonton OVJ atau nonton lawan. Kok marah tidak ketika misalkan Kang Sule dikata-katain sama kalau Haji Andre sama Mas sedih Parto. lah, sedih. Ini apaan? Karena kan kalau dulu belum ngerti tahu tektokan, kalau ternyata itu tuh bagian direncanakan, kalau itu tuh bagian dari lawak gitu kalau dulu. Ngapain sih saya gawenya gitu. Hakim, kalau kamu nonton ini, minta maaf ya. Hakim kan bukan buat Om juga anakku. Bercanda ini semuanya. Demi menghibur penonton. Kan alpukat gitu kan. Iya, jadi pertama kali kayak mau bangunin lini tidur, di gimana ya udah akhirnya berani diiniin, dibasuhin, di apa. Udah beres, udah ngerasa bangga kan gini set, udah pakai pupuk lagi. Kok masih bau tai kan aku bilang. Ternyata di paha di sini. Enggak bener aku ini. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ngajak dukun. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Sadarkan dirimu indah, tak cukup sekali kupikirkanmu. Salahkah meski kau banyak hati yang memuja. Sadar tak begitu mudah kau mintanya di setiap mata. Apakah milikimu hanya angan semata? Di setiap mata kaulah bintangnya. Aku tak berhenti memuja di kau. Kala malam datang aku kan mengenang setiap gerakan yang selalu terpahat di hati. Dan aku sadar ini tak mudah, namun akan selalu kuberikan segala upaya. Orang 4 ya, ada 2. Tutup. Dia 2 doang. 2. Tutup. Sudah pecah santai, Bor. Guys, malam ini rawan sekali karena ada Iki. Ini tadi lagu baru. Lagu baru. Saya tinggal di komplek ini baru main ke sini. Namanya siapa? Namanya siapa nih? Keluarga sini nih, nama siapa nih? Hah? Kita belum kenalan namanya siapa? Rinto. Mas Rinto sering dipanggil Iki. Sering dipanggil Iki. Karena sering dipanggil Iki, ternyata di database Pak RT namanya Rinto. Rinto kan namamu kan? Iya, tapi sering dipanggil Iki sama warga sini. Iya. Kok bisa tuh Pak RT? Orang zaman sekarang itu selau, bro. Kenapa? Selau, bro. Dia tidak nemu apa, Rinto apa gitu. Sabar, tadi habis episode berapa? Jangan begitu. Bodoh. Tapi saya mohon maaf nih. Iya. Ini kan di undangan kita rapat malam ini di Saung ini kan sebenarnya yang kita undang kan istrinya Mas Rinto. Kenapa dia yang datang sih? Istrinya Juleha mana? Namanya Juleha. Iya. Lagi berhalangan kebetulan. Jule berhalangan, Jule. Bisa panggilannya Jule. Enak banget. Leha kan nama gaulnya di ibu-ibu kan Mahaleha. Iya biasa sama ibu-ibu Zumba katanya itu Mahaleha gitu. Lagi sibuk Zumba ada barat apa Zumba tengah?
Sumba Barat Daya. Ini judul lagunya tadi yang saya ini. Malam Rawan. Malam Rawan. Oh. Kalau ini orang rawan. Ini daerah rawan. Karena kalau ada bencana dia datang. Buat memberikan Ambil donasi. Jadi harta baru. Tapi ini Malam Rawan ini sudah rilis kapan? Sudah rilis. Jadi Malam Rawan tuh sebenarnya ya lagunya tuh aku bikin tuh waktu pas aku lagi deketin Lini karena ngerasa ini nggak pede kalau misalnya dapetin Lini itu kan pusat perhatian banyak yang suka, minder gitu. Kenapa Malam Rawan? Karena setiap jam 12 malam gak bisa tidur tuh kepikiran waktu dulu mau ngedeketin dia tuh kayak bisa gak sih dapetin dia. Jadi kepikirannya tuh di jam-jam rawan, yang di jam-jam gak bisa tidur. Terlalu humble kau, terlalu humble. Maksudnya ya Mahal ini memang berkelas, tapi kau kan juga adalah seorang Rizky Febian. Iyoi. Jangan terlalu harus humble, ada. bro. Cuma kan takut dianya gak mau aja gitu. Maksudnya Kau humble. Lu sebenarnya nggak usah pusing-pusing. Nggak dapat Mahal ini dulu lu bisa ngincer Boyen. Boyen udah siap tuh. Aku bang. Tinggal kau keluaran ke Pulau jenuh langsung aman itu. Buat Lini lagu ini ya Malam Rawan. Buat Boyen jenuh. Rizky Febian jenuh. Tapi memang itu yang kau rasakan waktu kau dekati dia tuh. Iyalah. Kayak harus hati-hati nih deketin dia nih. Iyalah benar. Gak boleh ngasal. Ya apalagi kan meyakinkan hati dia waktu itu gitu. Si cinta itu kok sama dia. Banget. Tapi kau tenang. Di sini nih setelah kami pelajari laki-laki pencinta semuanya kita ini. Betul kan? Kita punya kisah-kisah cinta ternyata unik. Dia kalau Abdur itu gara-gara naik gunung. Oh. Gara-gara naik gunung kan, istrinya itu dia dapat gara-gara istrinya naik gunung, tiba-tiba dijodoh-jodohin, nikah 2 bulan kemudian. Ih, luar 2 bulan biasa. kemudian ya? Ya. Kalau saya, ya kamu tau lah ceritanya. Berjuang juga, fight. fight. Sampai Mas sekarang. Mas ini Dari rumah hantu. dari rumah hantu. Jatuh cinta. Jadi Dia genderuwo. Gua genderuwo. Istrinya suster Suster ngesot. ngesot. Kenalan. Kenalan. Jadi ngesot dengan ruwo ketemu. Iya, ketemu di situ. tuh. Jadi kita punya kisah-kisah cinta. Dia ini berkorban banyak sekali. Ditusuk-tusuk pakai itu. Pakai apa? Keranting. Ranting kayu dia tetap berusaha untuk berjuang. Ditusuk pakai ranting kayu dia Sama tetap warga. Sama warga. Bayangkan. Waktu kenalan. Kamu kalau perasaanmu gimana kalau kau lagi mau kenalan sama keluarga besar terus kayak, iya saya mau sendiri dia. Terus ada yang Ada warga pakai di belakang ranting rame. kayu. Siapa tuh? Ih, gue yang Goyang. Jangan terlalu kuat nanti marah. Nanti kamu. Tapi kok itu sedalam itu kau punya Cinta itu. Kau ketemu pertama di mana sih? Pertama kali itu aku manggung di satu acara di TV. Pertama kali kenal. Oke. Terus cuek banget nih orang kayaknya. Bareng itu. Bareng. Cuman ya udah asal kenal gitu aja. Tapi langsung ada perasaan. Nggak ada lah. Karena ngerasa justru pas hari itu juga pas pulang ke tim. Tadi gimana nyanyi sama ini? Cuek orangnya kayaknya. Tau kan karena kan tatapannya tajam gitu. Dia tuh kan kayak orang yang sinis gitu. Keras gitu, Iya. kayak keras. Karena Lini juga pernah cerita waktu podcast sama aku waktu itu. Iki kan lagi naik-naiknya. Lini malah gak mau. Panik gitu. Justru itu tuh yang bakal bikin lu makin gila ntar lagi. Gue bilang. Bener ternyata. Jadi deh. Tahun berapa kalian ketemu pertama? 2021. Oh setelah pandemi ya? Iya setelah pandemi. Oh setelah pandemi kalian ketemu. Oh mungkin dia cuek karena anda COVID waktu itu. Enggak dong. Jaga jarak. Main dia manggung di TV. Kan manggung. Kan udah di swab itu pastinya kan. Iya Habis itu. udah. Yoi. Karena ada lagu cuek mungkin. Ada emang. Ih gak tau. Mana ada aku cuek. Mana ada cuek. Tuh. Apalagi memikirkanmu. Tuh. Nah ini orang. Makanya saya musikalitas emang agak kurang. Iya, dia buta lagu, nada, buta tempo, gitar, lengkap. Saya jarang mendengar lagu, makanya saya Dulu kan kau pertama kali perform itu. Maksudnya orang, ternyata. Maafin ya. Ternyata anaknya Kang Sule Betul. bisa nyanyi. Bisa Iya, nyanyi. iya, pasti. Masih seperti rasanya orang itu kayak anaknya Kang Sule bisa nyanyi. Iya. Tapi kau kebayang gak kau akan jadi musisi sebesar ini? Sebenarnya dari kecil itu kan kalau ditanya sama orang tua, Ki mau jadi apa gitu. Dari dulu tuh udah pengen jadi penyanyi solo udah sendiri aja gitu. Cuman Dari kecil kau punya perasaan tuh. cuman nggak tahu jalannya gimana. Makanya pas pertama kali diajak sama ayah ke Jakarta tuh, aku yang beraniin diri main di OVJ lah, jadi host, Iya. MC, terus sinetron, panas-panasan apa. Mengharapkan cuma satu, siapa tahu ada batu loncatan buat jadi
penyanyi gitu. Oh, justru memang kau manfaatkan Ya. interaksinya kamu dengan ini Ya. tuh untuk satu momen ini, satu momen yang bakal aku kejar gitu. Dan kau tulis lagu itu sendiri? Ya, Kau punya awalnya rilis pas pertama? lagi syuting Kesempurnaan Cinta. Berada di pelukanmu, Iya. mengajarkanku. Udah, pas lagi syuting break gitu, udah. Itu kau umur berapa ya bikin lagu itu? 15. Itu dulu udah jatuh cinta berarti. Kok sudah langsung bagus? Nggak tahu. Bro, itu namanya genetik. Tidak, maksudnya Pengetahuan Bukan, musikalitas. Kalau ngomongin genetik, bukan. bapak saya rektor. Enggak ada turun-turunnya. Ayah bisa main gitar? Bisa. Iya, maksudnya itu pasti seninya tidak, bukan muncul. begitu. Maksud saya masa Kalau ngomong genetik, pelan-pelan kau. Kenapa? Hah? Tidak, itu beda urusan. Beda urusan. Tapi gitaris di UKI. Oh iya. Oh, sobat gitaris. Gitaris rock. Baru turun kau jadi rapper ya? Jadi saya jadi Lil Matt kan. Lil Matt. maksud saya kan kalau kita tulis materi tidak sekali langsung bagus. Oh iya. Nah, maksudnya menulis lagu, masa itu lagu pertama langsung? Iya, Kita itu. tuh sebelum itu ada lagu-lagu lain dulu. Nggak ada dulu tuh cuman gini belajarnya tuh karena kan ayah tuh sering bikin nyiptain lagu lawak, lagu Betul, sedih, betul. lagu apa. Iya. Nah, dari Kang Sule situ- itu mau ikut sekali kertas tinggi Wih, kok. Kang Sule musikalitas dari- suara ya, bagus. Dari dulu tuh aku ngeliatin cara nulis tuh gimana. Ah. Tapi kalau disuruh kayak Ki nyanyi nggak pernah mau karena malu. Tapi kan orangnya genrenya malu. beda banget, Ki. Iya. Maksudnya Kang Sule lagunya yang riang-riang, ke Iya. daerah Tapi dia gitu bikin kan. yang serius juga, bikin yang serius tentang cinta, lagu bahasa Sunda, Iya. lagu pop, apalah semuanya. Nah, aku tuh pelajari di belakang. Nggak tahu Coba-coba tiba-tiba. Bro, sendiri. tapi nggak 15 tahun juga sih, Ki. Iya, umur 15 tahun. Maksudnya Sebagus itu iya ya. nggak bisa. Iya, makanya. 15 tahun kau bisa bikin lagu seperti itu tuh. Iya, umur segituan. Umur 16 deh, 16, 17. Oke. Itulah lagu pertama yang Anda tulis dan Tulis Kesempurnaan Cinta. Dan langsung booming lah. meledak. Alhamdulillah. Kesempurnaan cinta. Umur 15 atau 16. Iya. Itu kan butuh ada perasaan yang kita pernah bergesekan dengan. Benar sih. maksudnya Iya, kenapa itu Kando ketemu Mahali ini waktu Belum. Jauh, 2021 itu. Dia masih debal gitu. Memang ada kisahnya atau imajinasinya kamu saja? Ngelihat kisah cinta orang tua aja. Oh. Karena kan umur segitu belum tahu tentang Aku cinta. udah pacaran dong. Cinta-cinta monyet tapi. Kau suka sekali sama dia nih berarti. Bukan Enggak, maksudnya tuh bukan ada istilah. Dia ngatain gue bukan. Parah ini. Jangan ini parah banget. Bukan ada istilah. Itu istilah. Kalau anak muda Istilah. zaman dulu kan cinta-cinta monyet itu berarti cintanya Asal-asalan aja. belum serius. Iya, gitu, main-main aja. gitu. Kau suka lihat mama. Bukan. Maksudnya Bukan monyetnya itu ke saya, bukan. Di kita Ki itu memang istilah, tapi buat satu orang itu betulan. Memang iya. Bukan. Oh iya. Tapi saya tuh pernah dengar Kang Sule wawancara atau Kang Sule ngomong di mana ya? Katanya waktu lagu Kesempurnaan Cinta naik, terus kemudian manggung di mana-mana, Iki itu sempat kesel juga kalau orang teriak-teriakin nama Kang Sule. Ya iyalah. Iyalah. Enggak, sebenarnya dari dulu tuh kan gimana caranya ngelepas bayang-bayangnya kan berat. Iya, berat Jadi ketika dikasih kesempatan buat masuk ke dunia entertain, aku juga mikir dong kalau misalkan aku maju ke dunia yang memang aku belum pernah terjun, terus aku nggak punya bakat yang aku pengen tonjolin kan malu gitu. Apalagi bawa nama ayah kan. Akhirnya aku ngerasa, aku bisa nyanyi, ya udah belajar dari nyanyi, belajar dari YouTube nyanyi. Bahkan semuanya anak dari Kang Sule punya karir masing-masing sekarang. Alhamdulillah. Iya kan? Iya, benar. Alhamdulillah. Semuanya tuh bisa nyanyi juga ya? Iya, alhamdulillah. Semua bisa nyanyi. Kalau menurut ya Kang Sule itu memang kan dia punya kemampuan dalam tarik suara, cuma ketutup sama lucunya. Iya. Waktu itu kan yang sangat tebal dari Kang Sule kan kemampuan komedinya gitu. Iya. Akhirnya orang itu kadang-kadang mungkin siwer sama kemampuan menyanyinya itu. Dia ketutupan gitu. Nyanyinya jadi cuma sebagian jadi dari gimmicknya Jadi aja. pelengkap. Iya, betul. Kayak pelawak yang bisa nyanyi gitu. Ya. Padahal mah dia menyanyinya tuh serius menurutku. Dan selalu setiap orang udah mulai, wah anjir bagus. Dibanting sama punchline. Iya. Hilang tuh buyar tuh. Tuh tektokan, Nyanyi. masuk punchline. Iya. Iya. Gitu. Tapi kalau Kang Sule misalnya di panggung gitu kan kita nggak bisa milih-milih penonton yang datang. Gitu. Iyalah. Terus meneriakan yang aneh-aneh soal Kang Sule gitu kayak, bapak lu pelawak gitu. Kalau sebenarnya kalau aku tuh udah bodo amat banget. Bodo amat ya? Digituin. Iya, tapi waktu itu momennya salah banget karena waktu itu kan nyokap sama bokap tuh lagi mau cerai. Iya, Pas iya, banget iya. manggung di acara sekolah. Nah, Terus tiba-tiba pas lagi nyanyi gini biasalah ada anak tongkrongan yang so asik. so So asik. asik. Udah Sule terus ngerambat ke yang lain-lain lah, teriak gitu. Bapak lu cerai gitu. Aku suruh panggil naik ke atas saya udah. Itu lu sini naik ke panggung biar tahu rasanya nyanyi gimana. Aku bilang gitu. Naik dia.
kabur. Ya so asik, orang so asik gimana sih emang gak berani digituin. Tapi itu sekolahnya Malini tuh. Bukan, terus Malini dulu di Bali. Bukan di Bali. Bukan di Bali. Ini sedang menceritakan saya. Lagi menceritakan ini. Sebenarnya dia ketemu Malini gak sih? Ketemu 2020. Ini flashback dulu cerita Flashback. saya kenapa bisa sampai nyanyi gitu loh. Sampai bicara sama orang goblok ini. Otodidak berarti. Otodidak. Kiki belajar itu otodidak. Otomotif alhamdulillah. Tapi menurutku ya, Ki, kamu itu berhasil menciptakan warnamu dan auramu sendiri. Yes. Amin. Karena maksudnya kan kita itu sangat kental. Kang Sule kan dia mewarnai kita punya kehidupan sejak berapa lama? Dari masa kecil sih. Tahun gitu. Iya. Kita sudah lihat, sudah paham lah auranya Kang Sule itu seperti ini. Tapi ketika kau nyanyi dan nyanyi solo seperti itu menurutku kamu bikin warna tersendiri. Yang kau punya aksi di Singapura apa Malaysia ya? Yang mana? Yang mahal ini duduk di bangku penonton terus kau nyanyi. Oh iya terus kau iya. kayak siapa terus kayak Siapa iya Iya, itu konser kan- waktu konser. iya, maksudnya itu auranya itu sangat-sangat tidak ada Iya, komedinya gitu. iya, Auranya itu betul-betul sahdu, penuh perasaan cinta. Iya. Maksudnya kau punya gagah di situ tuh. Sorry nih ya. Meskipun kau punya gagah ini masih nomor 2. Waduh. Siapa nomor 1? Abdul. Abdur. Dia sekarang di kita tuh peringkatnya dia lagi. Dia lagi di atas. Lagi Lagi di atas. Gagahnya itu lagi di atas. Gagahnya lagi di Iya. atas. Lagi di atas. Lagi Sorry nih, FVP. sorry, kita aja nih. Sabar, ini terlalu lompat nih, terlalu lompat nih. Kita Tadi izin kan dulu lagi sedikit. flashback. Kok Iya. tiba-tiba langsung ketemu Malini di Singapura, betul saya dong. Malini dong. Ini kan artinya Bukan, saya itu kan tadi udah titik. Ini dia buka baru. Benar nggak? Tapi kamu merasa nggak bahwa maksudnya kau berusaha betul untuk misalnya nih tidak berkomedi di panggung atau kau tetap kayak Aku sebenarnya kalau di panggung justru jadi diri aku apa adanya. Aku pernah manggung lagu tuh 11 lagu. Di lagu kedua tuh sleting celanaku tuh udah Turun. terbuka. Kalau aku nge-branding diri aku jadi penyanyi yang serius, pop tensin malu dong aku nggak bisa Iya, apa-apa. iya, Tapi karena orang juga sebagian udah tahu aku anak siapa dan akhirnya aku juga harus mikir gimana caranya nge-ice breakingin situasi saat itu. Ya udah aku jadinya bercandain ke sana. Langsung ada buka. Enggak jangan dong. Aku cuma bilang kayak, oh pantas dari lagu tadi tuh pada teriak-teriak kirain teriakin saya, ternyata dari tadi ada yang nongol ya gitu. Dor, semuanya jadi ketawa. Jiwa panggung Gitu. Jiwa panggung. Ternyata ada yang nongol ya, ini sekalian deh. Gitu. Enggak. Maksa ini maksa. Cerita-cerita saya. Itu dia tuh dulu gini, Dur. dikasih lihat satu kali sama Mamat pengen minta tolong. Berapa kali? Mamat pun tidak Berapa kali kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Terlalu gelap. Gila. Ini Berarti kau tidak keberatan berkomedi di panggung. Enggak, karena maksud aku tuh karena aku sangat bersyukur sama proses yang aku lewatin tuh karena aku nge-MC udah pernah, terus aku diajarin kayak kalau di situasi lawak seperti apa sama ayah dulu nge-host juga. Jadi ketika datang ke panggung tuh aku tuh jadinya udah bisa nge-crowd control ketika penonton harus apa, terus aku nge-ice breakingin penonton harus kayak gimana. Jadinya itu punya ilmu tersendiri akhirnya yang selama aku belajar dulu ketika udah ada di titik yang aku pengen tuh, oh ternyata aku udah punya ilmu lainnya nih jadi enak gitu. Tapi di awal-awal karir itu pernah gak sih duet sama Kang Sule? Enggak, sebenarnya udah Papa dibikin. telepon. Itu awal sebelum Papa Kesemburan telepon. Cinta, Papa telepon. Papa telepon. Papa telepon Ada. dulu. Oh, Pas iya. itu kalau itu masih SMP. SMP dia. Masih SMP. Kok happy diajak duet itu? Kan Happy. kadang-kadad Happy lah. begini, saya jujur saya tidak tahu ya. Naka, saya tidak tahu perasaannya ke saya seperti apa. Ketika saya ajak dia untuk melakukan sebuah karya, so far sih dia ini agak ogah-ogahan. Dia benci, dia Sejauh ini, benci. Benci. saya Dia melihat benci. konten Naka sih, alisnya kayak, ini bokap gua so asik nih. Dia mau lihat pakai sebelah mata tuh. Dia benci, dia telepon saya kasih tahu. Oh dia bisa. Iya, dia bilang, apaan? Terlalu dipaksa komedi nih. Kalau saya rasa ya, sekarang sih kita ketawa. Tapi kayaknya itu 15 tahun dari sekarang dia akan melakukan itu. Kalau saya maksudnya tidak tahu. Naka, kau tidak kepikiran Nuga nanti. Kau bisa collab sama Nuga? Sama Gak kepikiran. Gohan yang udah besar. Kalau nih. Gohan sudah tidak mau. tuh kan? Memang sudah tidak mau. Collab apa dulu? Apa kemarin kayak bikin iklan gitu. Saya ngajak Gohan nih ada iklan nih. Papi butuh Butuh dia di situ. iya, anak kecil nih. Mau nggak kamu? Enggak. Dia udah nolak. Udah langsung nolak karena dulu tuh pernah bikin konten. Kayak dia trauma deh. Ada konten di mana saya kasih bedak dia. Oh. Kasih bedak. Terus dia nggak suka digituin. Saya kira nggak pernah lagi. Nggak suka kayaknya di depan kamera dia.
Gitu. Anak tuh jangan terlalu dipaksa-paksa, Bang. Betul. Iya. Tapi Gohan melihat Anda di depan kamera, dia pernah ngomong atau apa enggak? Jangan gitu. Pernah kali Mamat An katanya. Bukan dong. Orang tanya sama Anjal, saling kok. Orang kenapa bapak sama anak sama kan ya? Saya nggak bilang sama ada besok saya nggak ada harganya nih ponakan-ponakan ini. Tapi di waktu itu dia dimarahin sama Pras. Saya lihat itu kejadiannya apa. Bagaimana? Takutnya kayak itu, kayak Bambino. Bambino panggil Cia bonjeng. Kan Babe sering almarhum kan sering panggil Cia kan bonjeng kan, botak anjek diikutin sama Bambino. Om bonjeng, dimarahin sama Babe. Kau collab sama anak. Ada. Puisi-puisi itu. Kidung keluarga. Tidak sih sampai kayaknya enggak. Belum pernah. Masih dulu aja video-video dia sekarang sudah tidak lagi sih. Yang ini apa? Ini Pak Imam tidak sholat Jumat. Dia tidak sholat Bukan dia Jumat. belum sah, maksudnya masih kecil banget. Ya, sekarang sih Itu dia hanya lihat ini kenapa ini manusia ini. sekarang sudah tidak sih. Dia akan tipikal yang akan mau diajak collab nggak? Kayaknya mau kayaknya ya. Tapi melihat dengan bapaknya kerjaannya seperti ini, Sembahyang mengaji ya. sama Bukan Sidul. Yang mengaji. Kayak Iki lah, kan melihat Kang Sule setiap hari berkegiatan, akhirnya bisa sendiri. Iya. Iya kan? Kayaknya anak-anak kita juga begitu. Hakim ini yang penasaran saya. Sepu anak bukan nama Hakim. Siapa yang nama Hakim sih? Saya sudah capek orang tiap hari DM bapaknya Hakim, Abu Hakim. Bagus gak kalau anak namanya Hakim? Sumpah saya capek. Bagus lah. Masalahnya kan kita tidak pakai nama ini tuh, tapi dicap orang gara-gara mulut-mulut 3 orang ini. Emang nama hakim jelek? Iya makanya. Bagus tuh. Emang nama Hakim jelek. Iya. Bagus. Ah, kenapa? Pasang lah. Kenapa dari kalian nama anak saya? Loh, Kita tuh masih masukan. Kasih Kita masukan masih orang itu apa ya? Tidak mendengarkan perkataan. Iya. Tertutup kau itu imanmu itu. Weh, bawa ke iman. Nama anak kalian paksain. Paksain tiba-tiba. nolak terus denial Ya karena memang bukan itu nama yang. Jangan marah, santai aja. Kan bagus. Jadi dipanggilnya Abul Hakim. Abul Hakim tuh nama dulunya Abu Jahal loh. Setelah menolak Islam jadi Abu Jahal. Pas. Nah, ini yang saya mau tanya. Itu waktu kau diajak collab telepon papa telepon itu, bagaimana kau punya perasaan? Bangga kah, happy kah? Atau... Seneng lah, apalagi kan kalau waktu itu kan masih kecil. Tapi dari ayah itu sebelum mau diajak collab jadi papa telepon pun, cara ayah menunjukkan kalau dia kerja di mana tuh ya dengan caranya seperti itu. Dia nggak ngajak, tapi dia kayak nantinya tuh misalkan aku pengen tahu dia kerja apa gitu. Dia cuma memperlihatkan ayo ini enggak, tapi dia ya udah dia praktekin, kitanya jadi ngelihat. Jadi mungkin jadi memori buat aku kayak ternyata ya. Oh dari sekecil Maksudnya itu. praktekin apa? Kayak ayah syuting, ayah aja, suruh lihat aja. Lihat aja, ngajak mah enggak gitu. Udah nonton aja. Kau homeschooling dari umur berapa? SMA doang. SMA doang, SD SMP berarti SD masih di Bandung, sama orang-orang banyak. Iya. Pertama kau menyadari bapakmu pelawak itu apa? Iya, kapan? Malu dulu mah. Pertama Jujur. umur berapa? SD SMP. Malu. Enggak kita, lu doang. Malu. Iya. Kok bisa malu? Ada penjelasannya. Oke. Dulu kan belum mengerti pekerjaannya seperti itu. Lebih ke bukan malu sih, tapi lebih ke kasihan. Dan karena kan kalau zaman dulu ayah kan ngelawaknya yang sampai ditepungin lah, dipukulin styrofoam, jatuh atau apa. Terus jadi kayak ada sedihnya. sedih, malu dan yang lainnya. Kok segininya bapak saya untuk mencari. Belum diceng-cengin di sekolah. Sule lu gitu. Gitu. Rambut kuning lu, kan gitu kan. Begitu kan. Iya, SD ngaruh-ngaruh lah. Dulu karena kayak iya mana kerjaan bokap gue mah kayak gitu, kasihan gitu loh. Malu. Cuman ternyata semakin bertambah umur, justru lebih mikir bahwa justru seperti komedian itu kan kegiatan yang mulia karena membahagiakan dan memberikan tahu untuk orang banyak gitu. Terima kasih. SD, SMP itu pasti akan berat sih bro, karena ceng-cengan. Iya. Iya kan. Rambut kuning sih berat sih bro. Saya sudah mau pakai baju hansip deh. Pakai baju hansip. Anak nanti di Oke. Hansip. Bapak hansip.
kapan lu anjing? Di SD kan. Baju penis ada. Tapi yang ngebuat aku berubah pemikiran juga mungkin itu dengan salah satu cara ayah yang menunjukkan dia kerjanya seperti apa. Akhirnya kan ada pemikiran kayak, oh gila ya ternyata dia dari pagi menuju pagi. Ada perjuangan di situ, ada disiplin waktu dan yang lainnya. Itu ayah sudah di OVJ atau masih di panggung-panggung? OVJ dulu. Sudah di OVJ. Zaman kalau zaman SD ayah masih zaman ini apa dulu udah di Superstar, TV. udah di TV Superstar Udah di yang TV. nyanyi Oh, gitu. tapi berarti kamu sadar ayahmu pelawak itu OVJ. sudah ketika dia sudah di TV. OVJ. OVJ. saya pernah nonton nih episode spesial Lebaran OVJ. Iya, OVJ. Itu kasihan. Itu sekeluarga kan datang. Iya. Kang Sule lagi jadi anak kecil, pakai baju yang press itu, terus lagi diikat rambut, terus dibedakin, terus kayak anak kecil terus keluarga masuk. Langsung kayak, bro jangan gini dong, bro. Kang Sule sampai ngomong gitu. Itu lucu bagi penonton, tapi kan anak-anak ikut masuk tuh. Itu gimana ya? Masih kecil. Tiki, saya pengen tanya. Kau waktu zaman ya SD, SMP gitu ketika nonton OVJ atau nonton lawan, kok marah tidak ketika misalkan Kang Sule dikata-katain sama kalau Haji Andre sama Mas sedih Parto? lah, sedih. Ini apaan? Karena kan kalau dulu belum ngerti tahu tektokan, kalau ternyata itu tuh bagian direncanakan, kalau itu tuh bagian dari lawak gitu kalau dulu. Lo ngapain sih si ayah gawenya gitu? Hakim, kalau kamu nonton ini, minta maaf Iya. Gitu. Hakim kan bukan buat Om juga anakku. bercanda ini semuanya. Demi menghibur penonton. Anaknya Abi Mamat. Dan Jangan marah ke kita, jangan tersinggung. Ini kita cuma bercanda-bercanda. Ya sudah. Saya tuh ada ketakutan itu sih sebenarnya. Iya. Ketakutan. saya rasa kita semua sih. Gampang sih. Berarti dia umur 4 tahun mulai TK ya. Berarti 4 tahun kalau anak saya ya. 4 tahun sampai SMP. Saya titip di Bang Iki boleh ya? boleh. Nanti diajarin, dikasih tahu. Itu bapaknya. Saya titip dulu ya. Kerja. Supaya dia punya ilmu. Berarti sampai SMP itu kau rasa tidak pernah membuat kamu sampai agak memberontak nggak? Maksudnya kayak ke teman misalnya, bacot gua tampol lu. Enggak, kalau sampai ke kayak gitu enggak. Karena ya mungkin yang menolongnya karena ya udah sih gitu, karena malu ada, maksudnya sedih, kasihan gitu kan dulu. Tapi lebih mikir lagi kayak ya ngapain dilawan. Dari dulu aku tipikal orangnya yang diem, bukan Baik yang gimana. banget kau jadi orang. Iya. Kalau saya tuh di rambut kuning. Siapa kau bicara? Sudah saya ajarin Naka begitu. Saya akan ajar Jadi dia. pengukur rambut. Kuningin juga. Kau juga kuning. Mau apa lu gitu. Kau tidak ada rasa sakit hati. Enggak ada sih, enggak ada. Mereka itu ganggu ceng-cenginnya itu dalam konteks merendahkan atau bercanda banget. Ada momen pas lagi merendahkan gitu. Karena kan kalau dulu, apalagi SMP dulu, SMP-nya yang gabung sama SMA, SMK gitu. Kebanyakan kakak kelas yang ngecengin Sudah itu gitu. Sosok asik gitu ya. Iya. Itu tipikal mental kayak anak muda yang dipanggil naik ke panggung kabur itu udah itu. Iya gitu. Iya sih. Tapi kenapa akhirnya lu memilih buat homeschooling? Kenapa enggak di SMA? Nah, ini juga Negeri. lucu ayah tuh. Jadi kan memang pas ketika masuk ke dunia entertain tuh, ayah kayak ngasih wadah dulu semuanya nih. Kayak, sok main di sinetron ini, main ini. Ayah tuh emang ngetesnya gitu kan. Berani gak nih lu kalau gue kasih tempat gitu. Ntar juga lu sendiri yang menentukan lu mau di mana kan gitu. Ya udah, sekolah homeschooling aja. Karena kerja kan gitu kata ayah. Pas homeschooling, ternyata kerjaan gak ada semua. Sama ayah sengaja. Jadi lu sekolah beneran di rumah dong Iya, akhirnya? sama ayah sengaja buat kayak, ya udah lu usaha gimana nih buat. Tapi dari situ justru aku bisa menemukan dan nentuin kayak, udah kayaknya dinyanyi aja. Selama 3 bulan, selama 3 bulan tuh belajar dari YouTube nyanyi, denger lagu yang suka gitu. Semule. Iya, zaman-zaman semule dulu itu. Time. Lagu pertama yang bisa lu gitarin. ya semule yang cewek cowok. Mereka duet yang harusnya time. Oh iya. Tapi yang Time. Cetan ketawa. Karena ada lirik ya. Pertama, lagu pertama yang bisa lu gitarin apa? Lupa Ingat nggak apa? Ya Peter Pan paling dong deng dong deng deng dong deng. Ada di masa itu juga? Iya tuh. Ada Peter Pan. Anda apa? Sampai sekarang ya belum bisa ya? belum bisa connect saya lagu musikalitas saya emang luar biasa sih. Tapi dia ganteng. Dia ganteng, dia keunggulan dia ganteng. Kita semua tuh tidak ada privilege, dia punya. Sabar, saya mau tanya ini. Malam Rawan tadi tuh masih awal-awal ketemu Mahal ini kan. Iya. Dia balik. Masih loh belum di situ. pede. Belum pede. Nah, setelah jadian ada lagunya nggak? Banyak, justru lagunya udah jadian ada
ada Aminlah bersamaku. Itu lagu yang memaksakan biar dia denganku gitu. Aminlah bersamaku ya kan itu. Terus Bermuara lagu nikah, lagu buat dia sama aku gitu, berdua gitu. Baru ini flashback lagunya. Kenapa malam Merawan jadi yang baru sekarang dirilis? Karena aku karena kan posisinya kalau ngomongin lagi lagu tentang cinta suka sama orang kan, akunya juga udah beristri, terus kayak aku pengen ada point of view lain aja gitu. Oh udah deh biar lucu, kita tarik mundur lagi aja ceritanya ketika aku deketin dia gimana, biar orang tahu gitu. Dan ternyata kemakan gitu. Gila. Tapi Bang Iki, kalau di sekarang itu kan kali ini juga kan penyanyi ya. Itu kalau ngulik lagu tuh bareng nggak? Iyalah seru. Jadi kalau misalnya dia ada lagu baru, aku ada lagu baru, kita sering dengerin. Atau enggak aku malas bikin lirik, susah. Aku minta bantuin Lini. Begitupun sebaliknya di album Lini, aku bikinin lagu buat Lini kayak gitu, seru. Sampai kalian tuh berdua sama-sama penulis dan penyanyi lagu ya? Iya, kalian menyanyikan lagu yang kalian tulis? Betul. Lini juga seperti itu? Betul. Oh berarti nggak akan ada konflik dengan kita lah? Nggak akan ada begitu-gitu. Tapi dari sekian banyak lagu Iki, aku ada satu lagu yang benar-benar dalam banget menurut. Oke, apa itu? Ibu. Kurindu Ibu. Kurindu Ibu. Beh, itu dengerin sedih banget. Itu sehari kilo. Itu Vals. Itu mah. Ibu enggak itu? Sehari Ibu dan itu bukan. Itu lagu SD. Judulnya bukan lagu SD dong, judulnya. Lagu SD. Selamat pagi. Itu lagu SD. Karena SMP kayaknya kita udah nggak nyanyi deh. Ada aja Bu. Lihat Ibu. Itu lagu nasional. lagu SMA. Masalah Aku rindu ibu itu. anak SMP pas mau lagu kulit itu lagu Itu SMA. pasti jadi nggak boleh nyanyi anak SMP. Ntar coba Ibu saya Kurindu Ibu. Kurindu ibu. Kurindu ibu. Itu sehari setelah ibu saya meninggal, saya cari-cari lagu tentang ibu tuh. Ya kan. Nah nongol tuh Rizky Febian. Ada lagu sedih tentang ibu juga nih. Iya. Saya dengerin. Tas. Itu kenapa bikin lagu? Nangis. Aku pas hancur kau langsung. pas ibu aku pergi juga. Jadi pas udah mama udah nggak ada, selang berapa hari tiba-tiba aku iseng, aku mau. Jadi aku tuh sebenarnya pernah sempat bikin lagu tentang cinta satu penggal doang. Jadi kalau di lagu Kurindu Ibu seakan-akan yang depannya kayak buat pacar gitu. Aku cuma ada sepenggal gitu doang. Terus aku minta ke engineer-nya kayak, udah deh play aja. Aku play. Udah tiba-tiba nyanyi aja lirik semua keluar dengan sendirinya. Udah tiba-tiba jadi tentang buat ibu. Satu refnya gimana? Lupa lagi. Gimana lagunya? sempat terpikirkan untuk mengakhiri perjalanan ini. Jangan lagi itu. lelah yang itu. Sempat terpikirkan Mengakhiri perjalanan ini. Ibu, maafkanlah. Pemainnya di mana Bang itu Bang? Perbuatanku. tahu lu yang main. Mainnya di mana, Bang? Aku Lupa. Saya cuma cari lirik Di doang. G apa ya? Enggak short ini. Di G apa? Saya tambah Coba short. cor. Di hashtag. Gede bage. Intro gede. Sempat terpikir lukai gede. Baru kali ini ada orang bahas musik begini. Gede. Sempat terpikir ke gede. Musikalitas. Dia Ini- pukul di ganteng. Lirik dalam banget. Cuma menang tampang kamu adur. Ibu, ku memohon. Tapi saya sudah mulai kemakan loh sama akun itu. Saya lihat Abdur sekarang ganteng sekali. Memang. Akun apa? Ada Himbiskit. Ada namanya. Nyanyi aja. Himbiskit. Kalian bikin kegantengan Jadi tidak Abdur di sini fokus. dipotret. Jadi tidak fokus obrolan. Oh gitu. Lanjut aja Ki. Mereka ini. Sorry Ki, Saya jarang pasti ya nyanyiin lagu ini ya. Gak kuat soalnya gak bisa. Sedih pasti gak bisa. Tapi pernah lo di Oh, panggung jangan nyanyiin deh, lagu jangan ini. deh kalau Sama gitu, sekali. jangan deh. Tapi pernah lo nyanyiin lagu ini di panggung? Sama sekali. Jangan kalau bikin moodnya. Iya, jangan deh. Nanti jadi Iya kan? ketawa-ketawa. Berat lagunya nih bro. Pantas dilupain aja biar gak sering-sering Iya. dia. Soalnya liriknya pun jadi aku tag gak pernah tag lagi. Jadi hasil yang pertama kali itu udah langsung dirilis karena lirik aja ngaco gitu aja tiba-tiba pas sambil gini liriknya keluar sendiri gitu. Mengakhiri. Lihat ini dulu.
Jedak jeduk. Jedak jeduk, bro. Jedak jeduk. Saya bikin sendiri. Ganteng. Saya bikin 30.000 yang nge-like loh. FYP selalu. FYP. Alis-alis dia naik di sini dipotret oleh fans-fans di luar sana. Kok kalau mau branding dirimu menjadi ganteng ini Tuh, yang begini-begini nih. Jadi ini enggak? Dipotong. Pernah ikut ngaben enggak? Ngablum. Ya Allah. Kan di antara kita semua Iki lebih Bali lah dari kita lah. balik lagi tadi. Ke lagu dulu deh, ke lagu apa tadi tuh? Malam Rawan. Ini dalam kesatuan album kah atau gimana? Enggak, sebenarnya aku ini rilis single buat tahun ini tuh aku fokus single dulu, nanti kan ada kolaborasi lagi sama orang gitu. Ajak saya dong jadi video klipmu. Ya. Boleh dong, ayo dong. Jadi video klip. Ayo mau video klip. Kumpul. Video klip titik kumpul ya. Iya, seru. Seru sih. Judulnya Malam Kehancuran. Nah, masa habis malam rawan beneran. Aduh, malam rawan kerusuhan. Baru kita video. Soalnya dia pakai Rawan ditonton. soalnya di lagu yang ini, di lagu yang ini itu ngait Irfan Gofur kan? Iya, video klipnya. Kenapa memilih orang itu? Jangan terlalu bicara nama-nama itu. Tiba-tiba dia muncul di sini. Iya, bisa jadi. Jangan. Dia itu kita tidak ada pas Tahu gue kita lihat pasti. di sosial media tiba-tiba dia ada. Kenapa Irfan Gofur? Enggak, sebenarnya karena lagunya udah berat kan, lagunya tentang mikirin orang, minder. Aku pengen video klip udah seringan mungkin. Tahu. Sesederhana mungkin gitu. Jadi dialah yang Iya, gitu. gitu. Nanti ya lagu berikut ya, single berikut. Iya, betul. Video klip. Video klip. Nah, kita kan klub. Enggak tayang berarti kalau video klip. Saya klip ya. Kita kan nyarinya yang klip. Dia nyarinya yang klip. Bukan yang klip. Orang ini cepat sekali ya melihat kesalahan orang. Cepat sekali ya. Wah, kesalahan nih. Mari kita Tapi komedi. itu apa namanya? Kau tuh memang memfokuskan untuk lagu-lagu cinta aja emang. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya mah sering buat bercanda-bercanda karena kan aku tuh apalagi kalau manggung, kalau apa tuh pasti senengnya tuh suka bikin lagu dadakan sama penonton. Jadi kan ada interaksi itu sama penonton gitu loh. Kayak dulu pas lagi rame-ramenya bercanda gitu. Nah, aku pas di Malang terus tiba-tiba aku iseng aja bikin tolong bikinin chord 4 chord aku bilang gitu. Terus mau tema apa? Rame kan penonton baper. Udah jadi lagu bercanda. Kayak gimana jadinya? Bercanda, jangan terlalu terbawa perasaan gitu. Oh, berarti tapi meskipun apa namanya? Agak komedik tapi tetap unsur romansnya Iya, kuat. romance. Sebenarnya yang paling mempengaruhi kau punya sisi bermusik itu penyanyi siapa? Purgatory kalau nggak salah. Francesco Totti. Sambil juggling. Sambil asis ke penonton. Totti musikalitasnya emang agak Romawi kan. Agak Romawi. Bukan romantis ya. Waktu kecil yang kau dengar siapa? Maksudnya ini kan Iya, siapa salah agak satu? warna musiknya beda dengan punyanya ayah kan. Kalau ayah kan memang dia Sundanya kuat kan. Kalau ini warna musikmu ini kan beda aku tuh banget. dari dulu suka dengerin lagunya Boyz II Men, Stevie Wonder, Brian McKnight. Kalau di sininya aku suka ada Tompi, Marcel Siaan, Sandi Sandoro, almarhum Dung Glenn. Gitu, seneng banget aku, idola banget. Bruri. Kan belum masuk zaman aku. Iya, bukan belum zamannya, setelah. Tapi aku tahu lagu-lagunya. Tahu berarti ya. Tidak, maksudnya kenapa tadi saya tanya kenapa Iki mainnya di romance, maksudnya kalau buat titik kumpul gitu bikin lagu tentang hari kiamat. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Tidak, maksudnya kayaknya kalau kita minta ini. Boleh. Kalau kami yang video klip, maksudnya kalau lagu cinta kayaknya bisa-bisa aja. Apa? Maksudnya gini, kalau lagu cinta video klipnya harus yang memang ada tampang. Mungkin gitu. Mungkin. Jangan jadi gue sendiri aja. Gue sendiri aja. Beban nih kawan tiga ini. Maksudnya mah Oke Dedor. Ini kita bisa baik ya. Tadi kan dia lihat tuh malam rawat Irfan Gofur. Kok ini sih? Iya. Harusnya
saya nih gitu kan. Tidak, maksud saya Kebaca, maksudnya kebaca. Coba aku bikin lagu tentang bangsa. Alis naik dulu, alis naik. Asik. Lagu tentang bangsa. Dia mau naik sebelah tadi. Dia hampir naik sebelah, naik 2. Terus Kasih lah. Kau kan tadi kalau bikin lagu itu ternyata kau tidak tulis dulu, tulis coret. Tapi lebih kepada kayak langsung Ngalir gitu ya. aja. Titik kumpul dong, lagu ngalir. Lagu Titik Kumpul nih. coba titik kumpul. Lihat di mana maju bukan ya? Jangan tuh. Kan Padang Silat Timur. on top itu. Silat on top. Yeay! Pukul. Di saat yang lain pada tidur, dari kejauhan ada yang melek. Kulihat ku pantau dari kejauhan, ada abang-abang sedang bercanda. Oh titik kumpul, bersama-sama, suka dan cita di titik kumpul. Suka dan canda di titik kumpul. Ada yang tampan, suka FYP. Ada juga yang suka ganti nama orang. Ada yang jago bertanya, dan ada juga yang suka sama pisang. Aku tanya, suka pisang nggak? Suka pisang. Olahraga bagus pakai pisang. Sebelum olahraga 2 pisang dulu, 2. Oke, kita ambil itu ya. Oke, semua suka pisang nih ya. Iya. Tadi kan yang ganteng, Iya. satu orang. Yang suka ganti nama. Iya. Tapi keren banget sih lagu lu ini. Aku nanya, kenapa terakhir itu suka pisang terus diidentikan ke semua? Dia ini belum selesai nyanyi sebenarnya. Kau sudah ganggu. Kau sudah ganggu. Kecuali Semua kalau orang tidak suka pisang, baru kau bisa minta, mana saya? Saya nggak suka pisang, Iki. Kecuali nggak suka. Iya. Kau suka pisang? Suka. Saya suka pisang. Saya lagi bayangkan video klipnya. Iya. Oke. Ada yang ganteng, Ganteng. Alis kan? Ada yang suka ganti nama, Ada yang jago nanya. bertanya di jalan tuh, tanya-tanya orang, bla bla. Nah, dan ada yang suka pisang. Masa terakhir gitu? Jangan gitu dong, kau terlalu menunjukkan gitu. Itu kan imajinasi kamu. Kalau imajinasiku ada yang lagi manjat. Ada yang suka pisang. Peti. Ya sudah kalau kau tidak mau kau ambil yang ganteng deh. Saya yang suka pisang. Tidak bisa, itu terpahat di Anda. Tapi itu tadi lagunya bagus. Tapi saya cari di Google kok belum ada lirik. Itu baru diciptain di sini. Baru dibikin ini. Ganti lirik. Ada yang goblok. Ganti aja. Keren aja. Ya sudah, yang Malam Rawan deh. Kita bisa dengar di mana sekarang? Semua di digital platform juga udah bisa didengerin. gitu. Di kafe-kafe bisa nggak sih? Aduh. Maksudnya kalau ada yang putar gitu. Tapi Ki, sekarang kan lu tahu kan orang banyak bikin lagu lewat AI. AI. Bahasa Inggris lu. Tolong. Lewat AI maksudnya. Lewat AI. AI banyak orang bikin lagu lewat AI. Menurut lu gimana tuh? Apakah memperbodoh insting orang atau feeling orang buat bikin lagu? Kalau menurut aku yang namanya AI kan itu digital dan pasti udah ada pakemnya gitu ya. Pasti tidak menutup kemungkinan bikin di situ tuh akan gitu-gitu aja ya gitu. Nggak tahu kan kedepannya akan lebih canggih atau apa. Cuman sekarang tuh udah banyak kasus-kasus di digital platform tuh ada band ataupun orang sengaja untuk maksudnya ada sebuah band ya, maksudnya ada sebuah band. Bukan ada band kan? Bukan ada band. Manusia bodoh. Bukan. Nadanya gitu. Ada band. Kayaknya bukan lagu saya deh ini. Manusia bodoh. Kayaknya memang bodoh. Memang bodoh ini yang menyanyi bodoh saya ini. Kalau menurut aku sih karena udah ada beberapa case yang ternyata dia anonimus gitu.
memang mencari keuntungan oknum lah. Jadi dia bikin, ada yang memang sebenarnya lagu sempat terjadi juga di beberapa artis. Jadi lagu dia ternyata diambil, dirilis ulang sama dia kayak gitu-gitu. Oh. Iya. Udah banyak kejadian kayak Karena gitu. Karena artificial intelligence itu kan dia nggak punya karya, dia nggak punya rasa. Jadi dia memang hanya meng-compare apa yang sudah pernah dibikin sama orang. Sebenarnya kan nggak salah-salah juga, terkecuali kalau memang dimanfaatkan dan digunakan dengan baik gitu. Iya, gitu, betul. Sebenarnya. Iya. Karena banyak banget medianya sekarang. Kendaraannya banyak banget untuk bisa mencapai. Contoh lirik deh. Ini ada ChatGPT. Aku kemarin lihat Arif Alfiansah bikin lirik pakai ini. Saya coba download. Cuman memang banyak yang Masa lirik aja pakai ChatGPT? Iya, jadi misal nih ya. Gampang loh. Bikinkan, nggak usah deh, kita tulis aja deh. Bikin lirik lagu untuk orang suka makan pisang. Nah, langsung jadi bang. Oke, nih. Setiap pagi aku Sumpah di sini. Lihat deh. Bikin lagu untuk orang. Ya kan, Mbak. Suka makan pisang. Ya bisa siapa aja. Orang suka makan pisang. Bisa siapa aja. spesifik namanya. Iya, kenapa spesifik bisa Sekarang jadi Bang kau suka Iki? makan pisang tidak? Tidak terlalu suka. Tadi baru suka. Tapi kau orang bukan? Orang. Aku juga orang. Iya, pencuri pisang suka saya. Enggak. Nih Mana keluar liriknya? liriknya. Setiap pagi aku tersenyum. Setiap pagi aku tersenyum. Di meja ada yang ku nanti. Di meja ada yang ku nanti. Kuning manis. Kuning manis. Penuh energi. Pisang setia. Temani mamba. Temani. Saya bunuh kau ya AI ya. Tapi kalau AI itu sebenarnya juga sekarang ya ada satu ketentuannya. Semua karya seni apapun yang melibatkan AI itu harus dikasih tahu bahwa ini melibatkan proses AI. Betul. Pasti. Jadi memang akan aneh kalau ada penyanyi misalnya dia posting lagunya karya saya yang terbaru nih tapi ini melibatkan AI, itu kan akan menjadi catatannya orang kan. Iya, jadi jelek ya. Jadi menurunkan kredibilitasnya mungkin gitu. Kalau dulu kan sering banget penyanyi-penyanyi dulu tuh ada pencipta lagu NN, no name tuh. Ya. Biasanya dikasih sama penonton atau apa gitu. Black Brothers, Black Sweet itu banyak sekali kan. Pencipta lagu. NN itu apa? No name. Jadi tanpa nama. Iya, tanpa nama. Iya, saya taunya juga gitu. Oh, saya kira Nur Hadi Nurman itu. Tuh kan udah nama orang lagi aja. Bisa makanya siapa? Oh, Nur Hadi Nurman banyak lagunya nih diciptakan ini. Lagian Nur Hadi Nur. Jangan lanjut. Biarkan dia. Kenapa? Biarkan dia. Oke. Ada kepikiran nggak lu bikin lagu nggak romance gitu? Atau lu mau kolaborasi dengan salah satu musisi yang cross lagu yang enggak lagu yang enggak romance tapi My Chemical. Iya. Romance. My Chemical Romance itu akhirnya. Saya tidak tahu lagi. Saya tahu lagunya yang itu Welcome to Paradise Mamat. Paradise. Welcome to Paradise. Welcome to my paradise. Ya, misalnya rap gitu misalnya. Atau dengan reggae kolaborasi. gitu. Ada nggak Iki kepikiran? Febian Fade to Black. Iya misalnya dengan Fade to Black. Terlalu hitam. Iya. Terlalu hitam. Misalnya. Pengen. Tiba-tiba rap gitu kan. Nanti ada beberapa yang nanti juga ada sama rap juga. Enggak maksudnya ada rapnya. Oke. Terus sebelum itu juga nanti ada rilis sama senior penyanyi senior. Belum boleh dibocorkan ya? Belum nanti. Tapi genrenya akan di genre yang sekarang atau terbuka kemungkinan untuk cross genre? Ada sedikit cross genrenya lah nanti yang sama ini. Maksudnya ada seru-seruan baru. Oke, keren. Hip rock kan bisa tuh kan, hip rock. Ya. Tapi Iki tahu lagu Hopstang nggak? Apa? Hopstang. The Reason. The reason to start over now. Masa nggak tahu? Ada yang nggak tahu, jangan Anda minder. Jangan ada minder. Ini kalau ke Kupang dikucilkan ini. Diajak gebetan bakal malu-maluin. Ngapain Jadi juga tahu. dulu ada lagu Hopstang, ya kan? Terus orang ngomongin lagu itu.
pada tahu semua kecuali dia tolol sendiri. Sementara gebetannya suka banget. Saya kata, Wah itu mati sih kalau kayak gitu Mati sih bro. Hobasteng. Ternyata Hobasteng. Emang Hobasteng. The reason gitu-gitu. Berarti belum ada nih ya, maksudnya belum boleh ada bocoran dia? Belum. Oke. Kamu sudah punya lagu yang duet sama Lini enggak sih? Itu yang bermuara, yang nikah. Iya. Selain itu? Ada Your Mind, ada 17. Oh banyak udah ya? Nih. Seru banget itu kalau bisa itu. Kak, genre selain genre sekarang ya, yang suka apa? Aku semua genre suka, dangdut aku suka. Yang kau tidak suka deh? Nggak ada. Anda mancing-mancing itu namanya. Nggak ada. Horor? Itu film, itu genre film itu. Satu-satunya genre horor. Scoring jatuhnya, bukan musik itu scoring. Lagunya Utopia. Antara ada dan tiada itu dulu kita kalau dengar kan Tampo Master Bakar. Sama ini lagu Baby. Pernah ada. Lu tahu gitu? Tahu. Rasa cinta. Katanya ini tabrakan. Iya, itu kan story-nya. Lu sempat ada di momen itu ya? Nyampe ke sana. 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Jauh kau Sampai di sana ceritanya itu sampai sana ditabrak kapal. Infonya berubah ya. Infonya dari mulut ke mulut. Tapi lagu itu ya, saya pernah naik kapal dari dari Fakfak ke Makassar. Dari Fakfak ke Makassar. Terus di Ambon apa di mana ya? Itu ada yang bawa lari orang tua anak. Jadi pasangan cewek cowok. Penculik? Bukan, mereka tidak direstuin gitu. kawin lari. Mau lari terus jadi polisi sama orang tua si cewek tuh naik. Cari ketemu. Ceweknya ditarik, diturunin. Nah si cowoknya itu ada kepikiran bunuh diri tuh. Diputar lagu ini, bangsat itu. Kafetarianya, dia lagi duduk begini, nangis. Diputar lagu itu, kau pergi. Dia itu sampai bapak-bapak di situ kerjasama tuh kayak, kita gak boleh lepas mata dari dia ya. Jaga dia terus nih, ganti-gantian aja kita gitu orang-orang di kapal. Bukannya makin sedih malah makin dia tidak mengurungkan bunuh diri. Tapi kan takut di tengah-tengah laut itu bang. Jadi kayak kalau saya tidur kok yang gantian ya jaga dia sampai digituin. Karena itu dia nangis itu kayak ceweknya juga nangis di pelabuhan sedih banget. Tapi sih kalau di posisi itu ya pastilah cinta mati. Kenapa dia nggak ikut turun aja? Dia kan tidak direstui. Itu turun aja tuh. Ya, maksudnya ikut turun aja. Kenapa dia tetap Ya jalan? kayak ada polisi dan lain sebagainya sih. Jadinya Harusnya aman kalau ada polisi turun kan gak bakal dipukulin. Dipukulin warga. Kenapa sih kau ini? jangan di saya dong. Harusnya jangan ditahan di kapal. Coba kenapa Lu ditahan di kapal? Lu yang pengen Sumpah, gebukin. kita tidak ada di kapal itu, tapi kalau ada kita pasti kasih Ya udah. masukan. Iya. Kok ada di kapal itu, tapi kok hanya diam dengar lagu juga. Bagaimana menceritakan ke kita? Sibuk makan pisang di Gini, sibuk makan pisang. Pukul aja pak. Dipukul. Ceweknya doang yang ditarik. Dianya bodo amat kan. Cuma orang tuanya cewek tuh kayak marah-marah maki-maki gitu. Tuh, apalagi marah-marah. Bagaimana maki-makinya? Tapi guys, sekarang Iki sudah punya buah hati. Weh gila. Asik. Selamat. Main tepuk tangannya pak. Selamat dong. Ntar anaknya juga gitu ya. Rambut kuning. Bapaknya nggak rambut kuning. Kakeknya. Abahnya. Abah itu. Panggilnya Abah. Gimana perasaannya Ki? Seru lah. Sekarang udah 6 bulan. 6 bulan ya? Alhamdulillah. Lagi seru-serunya banget. Bulan depan MPASI dong itu. Udah. Sudah mulai. Sudah 5 bulan sudah mulai. Udah MPASI udah disuapin, udah seru banget. Kok biasa ikut giling tidak? Iya, bantu Lini. Lini lah yang tahu itu mah, aku takut salah masukin, takut apa gitu. Campuran-campurannya ya. Iya, tapi Pakai oli top one aja. Biar kenceng nih. Biar kenceng. susah ngeremnya kemarin. Takutnya main-main ngerem yang keluar bintang. Jangan Bang Abdul, salah ada. Ada yang mesran deh. Ada yang berubah nggak dari kehidupan Ki? Banyak lah sekarang tuh jadi kayak aku. Pengen Kalau pulang dulu aja. kan main game sampai pagi, terus kalau dulu pulang main sampai malam banget. Kalau sekarang tuh kayak udah tahu waktu, kan paling paginya olahraga, pulang tuh masih pagi, masih bisa ketemu sama baby, main sama dia sama ibunya, terus habis itu kerja lagi gitu. Jadi kalau luar kota kayak kemarin cuma bisa video call gitu. Seru banget. Berarti kalau manggung di luar kota itu udah buru-buru pengen pulang. Gila, seru ya. Sadu sih kalau Cukup satu ini aja atau mau nambah lagi? Ki? Mau 17. baru juga 6 bulan ya. baru 6 bulan. Baru lahir udah kepikiran langsung. Tapi abis 2 Anda udah gak kepikiran ketiga kan?
Oh, kaya. Saya juga enggak sih. Gimana sih? Mendukung istri. Mama belum lahir dia mikir lagi. Bagaimana caranya jadi? Kalaupun jadi kembar dong. Tapi Mat, kau punya anak yang SMP kok Tidak ada, saya belum. Begini-begini nih, saya takut saya punya anak nonton nih. Ebel lucu banget tuh. Ebel lucu banget kemarin di Pornhub. Dia minta Mamat punya anak Cina. Iya. Goblok. Tiba-tiba lagi ngobrol sama Vidi, tiba-tiba nimbrung tuh. Lagi on cam kan, tapi lagi bahas ini gitu. Ini istrinya Mamat gitu-gitu. Lagi proses bla 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 gitu. Mamat punya anak Cina. Vidi kaget tuh. Hah? Maksudnya gimana? Kan tadi katanya belum punya. Gitu. Saya mulai perih sama pisang. Gue pisang lagi. Gimana Ki? Tapi kok ini apa? Ntar lo yang tadi. Oh, mau tambah lagi? Mau nambah lagi nggak? Kalau aku pengen. Cuman kalau aku balik lagi ke dianya karena kan dia juga, aku tuh nggak mau memutuskan dia punya cita-cita juga. Dia juga di dunia entertain, dia juga nyanyi, Masih apalagi dia punya goal di semuanya. Jadi kalau aku pengen kejar dulu apa yang dia mau gitu, apa yang dia cita-citakan dari dulu gitu loh. Karena yang kita punya Selina aja kita tidak menerka-nerka awalnya kan, karena Ya. udah yakin udahlah pokoknya kita habis nikah jangan dulu punya anak awalnya gitu. Ternyata. Tapi dikasih rezeki sama Allah ya udah berkah Ya, buat kita gitu. Iya. Iya. Udah. Nikmati nih masa-masa sekarang itu sekejap mata soalnya Udah besar ya? tiba-tiba udah besar. Iya, tiba-tiba udah Iya, besar itu. aku juga tiba-tiba udah 6 bulan aja kayak pingsan baru iya. kemarin gitu. Iya. Ini masa-masa yang anak itu katanya, pokoknya masa-masa 4 tahun sebelum 4 tahun tuh masa-masa yang kayak katanya anak itu tiba-tiba aja sudah di sini apanya Sampai tingkatannya jatuh gitu. sekali di kasur. Dari kasur ke dia lagi bawah. tidur. Tapi kasurnya kecil. Yang di Karena bawah ya. tidur. Kita yang panik kan. Aku interogasi susternya. Maksudnya karena kan tadi ngeliat gimana jatuhnya gitu. Takutnya dia menjelaskannya bohong atau apa. Ternyata dia jujur. Anaknya mau ketawa-ketawa. Iya, karena perasaan Sekarang masih nggak deg-degan dikagetin. banget ya. Dia sendiri yang jatuhin diri mungkin dia. Nggak tahu udah. Iya, Bapak gua konser mulu nih kata dia. 5 bulanan lah. Wah, pas 5 bulan. Iya. Udah Alhamdulillah, sehat-sehat. banyak gerak kan. Iya, sekarang tuh udah ngerti, udah ada orang udah pengen gendong itu lucu banget gitu. Tapi Lini merasakan gak itu baby jazz? Baby blues. Baby blues. Kenapa baby dut? Iya, maksudnya dangdut, baby dangdut. Kenapa harus bilangnya jazz? Baby jazz. Ngerasain gak? Aduh. Sumpah aneh banget. Kalau musisi kan Tiba-tiba banget. Gendong. Aneh banget. ngerasain gak Ki? Iyalah. Ada ya? Ada sempat perasaan dia. Kalau aku dari awal pas lahiran, aku udah komit. Jadi baby itu pas udah lahir, baby nggak diliatin dulu sama keluarga. Karena kan dibawa diurus dulu. Kayak aku ngecek full kayak jarinya 5 atau apa. Ya. Pas udah di rumah sakit, aku sengaja juga aku minta ke suster yang ada di sananya, baby buat ditenangin dulu di ruangan baby. Karena aku pengen semua pusat perhatiannya biar ke ibu dulu aja. Karena Oke. kasihan orang datang ke sana, mana babynya? Sedangkan yang memperjuangkan, yang berjuang, lagi lemah nih. melahirin Iya. atau apa, tidak diperhatikan, ditakutkan di situ ada rasa iri. Apalagi kalau lagi baru melahirkan sensitif. Sensitif pasti. Makanya waktu Sensitif. itu udah fokus ke istri. Begitupun di rumah untuk ketolong. Maksudnya tuh kayak aku belajar lah, Lini tuh hebat banget. Kayak per 2 jam dia bangun, nyusuin. Kadang aku kebangun. Kadang juga kalau aku masih bangun dia tidur. Jadinya aku yang gantiin popok waktu masih bayi gitu. Gantiin popok. Pengalaman the Seru best banget tahu. ya. Nih dia kan berak nih, Iya. Terus kan alpukat gitu kan. Iya. Iya, jadi pertama kali kayak mau bangunin Lini tidur, di gimana ya udah akhirnya berani diiniin, dibasuhin, di apa. Udah beres, udah ngerasa bangga kan gini set, udah pakai popok lagi. Kok masih bau tai kan aku bilang. Ternyata di paha di sini. Enggak bener aku ini. Bukan hanya di pantat. Taruh ini baby nih kemana-mana dulu deh ini. Alhamdulillah udah. Ini di pipi. Bapaknya udah yes, ayah the best saya. Saya lah ayah terbaik. Papa terbaik. Bebe. Enggak itu kan ibu. Maksudnya kan baby blues baby jazz tadi. Bukan kan. Tapi hati-hati loh.
kalau Nona itu dia tidak sempat baby blues. Waktu masih umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu Nona itu happy banget. Istriku kan. Tapi dia dari hamil tuh bahagia. Terus 1 bulan, 2 bulan dia bahagia segala. 4 bulan, 1 tahun dia masih bahagia. Pas kayaknya Naka menginjak umur berapa ya? Mungkin sekitar 1,5 tahun. Adalah kelakuannya Naka yang aneh-aneh gitu yang dia kan lagi belajar berantakin barang. Iya, dia lagi belajar nolak kayaknya, lagi fase belajar nolak. Di situ Indah itu kayak kelelahan banget. Terus itu dia sampai ngeluh kayak, "Sayang, kayaknya aku baby blues." Telat baby blues. Telat gak sih ini? Tapi emang katanya ada yang gitu juga. Ada gitu juga. Ada yang 2 tahun setelahnya. Ada yang beda banyak psikologis ya. Tapi sekarang udah enggak. Tapi berarti Anda kurang ajar sekali Bang Ari. Karena di masa 1,5 tahun baru Kak Indah menghadapi masalah itu, malah Anda tuduh-tuduh. Masa bubur jatuh di sofa, dia jatuhin, dia tuduh anaknya. Kan kurang ajar itu namanya. Kalau Naka yang jatuh kan tidak dimarahi. Masa sofa katanya nih, dia nonton jatuh. Terus pas ditanya Kak Indah marah-marah bilang, Naka. Kacau sih. Itu parah banget. Tapi memang betul sih baby blues itu biasanya belakangan juga. Karena sini juga gitu. Tidak, yang saya tahu tuh kayak uminya mama tuh baby bluesnya sekarang. Saya sudah nikah. Kelakuan mama tuh yang sekarang ini. Uminya baby blues. Baby blues setelah 33 tahun. Tidak. Kita ada yang tahu. Kita ada yang tahu. Jangan dukung Anda. Tapi saya bilang, saya tidak berani bohong sama saya punya istri saya. Setelah berani bohong. Jadi kemarin Indah kan lagi syuting, Nona lagi syuting. Terus saya lah yang jaga Naka selama berminggu itu saya yang jaga terus pokoknya. Jadi satu hari saya sudah tahu lah ritmenya dia gitu kan. Pokoknya jam 11:30 sampai jam 12:30 itu sudah harus makan siang itu. Istirahat sedikit, jam 2 itu harus sudah tidur. Sampai jam 3 itu masih boleh tidur. Tapi kalau sudah masuk 3:30 itu sudah jangan sampai dibikin tidur gitu. Pokoknya sudah mulai ngikutin lah ritmenya. Hari itu Naka dia tidak mau tidur. Dia ini terus dia main terus. Saya ini sudah capek. Nah, Nona tanya, Naka sudah tidur apa belum? Ini sudah mau jam 3. Saya kan panik kan. Aduh jam 3 kalau saya bilang lagi proses ini habis saya, berarti itu dia bangun sore kan. Jadi saya begini. Naka, tutup mata, tidur dulu sedikit aja. Yang penting saya foto. Gitu. Naka dia langsung tidur gitu. Tak. Tapi dia senyum. Tuh, jangan senyum. Tidur biasa aja. Ada fotonya nih. Tidur biasa aja. Saat foto kan saya selfie sama dia. Tidur biasa aja, tidur. Buat ibu dia tidur. Tuk. Saya lihat kan, udah kelihatan tidur banget ini. Saya pas mau kirim, Naka pukul saya punya tangan. Tak. Jatuh tuh handphone dia pecah. Saya bilang aja betul. Kerja sama-sama. Jangan terlalu percaya bapak deh. Jangan terlalu percaya bapak. Terus saya sudah ngaku sama dia. Tadi saya mau bohong sebenarnya. Sudah ada fotonya lucu banget. Ajaran bapak memang. Nah, Kok bakalan jadi bapak begitu nggak? Yang kerja sama anak. Buat istri. Belum terbayang. Dia tertib nggak, Lini? Tertib banget. Iya kan? Capek kita kan oles gitu kan. Hebat sih, bagus sih. Detail bagus banget. Memang. Banyak aku yang kena memang. Tapi kalau kau ini agak sedikit woles. Kayaknya. Iya. Tapi iya kan? Ini yang lebih vokal, lebih strict. Iya, lebih. Sama kayak Nona tuh. Itulah saya sampai saya suruh tidur. Cepat aja tidur dia. Aku tuh malah jadi lebih yang banyak worry-nya. Sayang jangan itu. Padahal sebenarnya karena dia kan juga konsul sama dokter ya atau apa. Dokter yang pasti kamu tuh khawatiran banget. Enggak, orang ini tuh gini-gini kok udah tenang tuh anaknya juga gimana gitu. Aku tuh sayang jangan ya. Ya emang sana gitu. Sudah tipikal laki-laki emang kita emang. Anak disuntik aja nggak tega kan anak suntik. Iya betul. Iya. Gitu loh. Iya. 2 bulan lagi gue mau sunat nih. Gue udah ininya dari sekarang. Ngilunya sekarang. Berdua sekalian? Berdua langsung. Jangan satu langsung. Ya, bertiga sekalian sama anak Tio bahkan. Oh bertiga sama. Iya. Tapi bertiga sama bapaknya. Bertiga sekalian. Saya sempat bertiga sama tipisnya kanan. Diterim lagi ya.
Berarti kayaknya sama Tio kan. Kalau Tio dicincang. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya yang penting kau bahagia sama anak juga, nikmati sama anak. Sehat selalu. Lagu Malam Rawan juga kita akan dengarkan lagi, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini juga dengarkan Malam Rawan. Silahkan. Jangan lupa ya, Malam Malam Rawan di semua platform ya. Ada platform. Bukan platform. Kita doakan Hakim juga biar Siapa sih ini Hakim, ya Allah? Gak mau mengakui anak kita mah bangga ya. Iya. Kacau sih. Ya bangga kalau itu nama anak kita. masa ada orang membenci nama Hakim loh. Bukan. Astagfirullah. Hakim itu. Jadi kalau orang-orang yang namanya Hakim gimana ya? Iya, perasaannya gitu. Bukan. Mamat Di membenci. Facebook itu ada marga Hakim. Kenapa kau benci mereka? Hah? Kenapa kau benci Saya mereka? ini baik banget kok. Aneh banget. Panik terus dia. Iya, bukan aneh-aneh. Terlalu Oke, ini malam sudah rawan Malam teman-teman. rawan. Tuh, tapi saya sendiri di sini. Tidak apa-apa, sudah Oh, saya saja. di sini sambil dengar Malam Rawan aja ya. Boleh, Iki juga harus pulang karena harus Nah, aku pamit. Jaga Boleh anak ingat juga, teman saya di sini Iya. sampai pagi. Saya kan rumah di sini dekat, jadi saya langsung pulang. Parinto pulang ya. Nanti Iya. Parinto kerja bakti hari Minggu Parinto. Nanti aja lah, saya mah nunggu di. Wih, Parinto sesuka hati ya. Tidur sambil membayangi Hakim. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ngajak dukun. Ribut, capek. Aduh, ribut semua.